Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, serta yang ada di Auditorium Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Punggitri Mas Agustina dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan. Di materi siang hari ini yaitu materi teknis penggunaan sirup. Jadi nanti akan saya sampaikan terkait dengan apa saja akun yang ada di sirup serta teknis eh, fitur yang ada di sirup dan lain sebagainya. Mungkin saya langsung mulai saja ya Bapak Ibu supaya mempersingkat waktu. Saya izin share screen. Mungkin karena saya lihat dari peserta yang hadir ini kebanyakan dari UKPBJ ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan aplikasi Sirup. Jadi aplikasi Sirup atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi yang berbasis website yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Nah, di Sirup kita dapat melakukan identifikasi pengadaan barang jasa kalau di kementerian dan lembaga dilakukan pada level komponen atau subkomponen, sedangkan pada pemerintahan daerah kita dapat melakukan identifikasi pengadaan barang jasa pada level subkegiatan. Nah, di bawah ini adalah akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang dan jasa. Di antaranya adalah belanja barang dan jasa, kemudian ada belanja modal, kemudian ada belanja bansos atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang atau jasa. Lalu kalau di pemerintahan daerah ada yang namanya belanja tidak terduga atau BTT. Nah, selanjutnya terkait dengan akun pengguna aplikasi Sirup, di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah admin PPE atau administrator sistem dari perwakilan instansi yang mengelola aplikasi serta infrastruktur terkait dengan pengadaan secara elektronik. Jadi di masing-masing kementerian, lembaga pemerintahan daerah hanya ada satu admin PPE saja. Lalu yang kedua ada pengguna anggaran atau PA, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, di kementerian atau lembaga biasanya PA ini adalah menteri atau kepala lembaga begitu. Lalu yang ketiga ada KPA, yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian lembaga pemerintahan daerah yang bersangkutan. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Untuk PA itu ada di SKPD atau biasanya di dinas induk begitu ya. Misalnya di dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan lainnya, atau bisa juga di sekretariat daerah begitu. Sedangkan untuk KPA ini ada di sub SKPD. Biasanya ini di bawahnya dinas atau di bawahnya SKPD induk. Misalnya kalau di bawah dinas kesehatan ada yang namanya puskesmas, mungkin ada juga laboratorium dan sebagainya. Atau kalau di sekretariat daerah ada juga bagian-bagian masing-masing begitu ya, misalnya bagian umum, bagian PBJ, dan juga eh, lain-lainnya. Lalu yang keempat yaitu pejabat pembuat komitmen atau PPK, yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Lalu yang kelima ada admin RUP. Di sini perannya untuk membantu PPK dalam melakukan identifikasi pemakaian RUP atau penginputan manual apabila delegasi pekerjaan telah dilakukan oleh PPK. Jadi admin RUP ini bisa jadi ada atau tidak karena sifatnya hanya untuk membantu PPK dalam identifikasi pemakaian RUP. Nah, selanjutnya peran dari masing-masing pengguna. Yang pertama adalah peran pengguna admin PPE. Di sini ada yang pertama melakukan kelola satuan kerja, yaitu menambahkan data satuan kerja, mengubah data satuan kerja, dan menghapus data satuan kerja. Kemudian jika di sirup pemerintahan daerah, PPE ini tugasnya untuk melakukan
pengaturan generate RKA, apakah RKA-nya akan dilakukan akan di-generate pada level SKPD atau pada level sub SKPD. Lalu yang kedua adalah melakukan kelola pengguna, yaitu menambahkan akun PA dan KPA, lalu mengubah data pengguna, serta menonaktifkan pengguna. Lalu yang ketiga, dapat memanfaatkan fitur Moner atau Monitoring Evaluasi Report dengan data keseluruhan satuan kerja. Yang keempat, memanfaatkan fitur cetak RUP di seluruh satuan kerja. Lalu yang kelima, dapat melakukan penguncian penginputan RUP dengan satuan kerja yang dipilih. Nah, jadi penguncian RUP ini bisa dilakukan supaya admin KPA ataupun PPK tidak dapat mengubah paket-paket yang telah diinputkan, gitu. Selanjutnya, peran PA di sini melakukan konsolidasi paket pada lintas satuan kerja. Kemudian yang kedua, mengumumkan konsolidasi paket pada lintas satuan kerja. Nah, untuk kementerian dan lembaga, peran PA dan KPA ini memang berbeda ya Bapak Ibu. Namun untuk pemerintahan daerah, peran PA dan KPA ini sama karena memang yang berbeda hanya penempatan saja. Seperti yang tadi saya bilang, untuk PA sendiri di SKPD Induk, sedangkan untuk KPA di sub SKPD. Nah, di sini perannya yaitu yang pertama melakukan kelola pengguna, menambahkan admin RUP, mengubah data pengguna, serta menonaktifkan pengguna. Lalu yang kedua adalah melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Jadi kalau misalnya PPK-nya baru dibuat atau baru masuk ke sirup, nanti akan diminta untuk melengkapi data, kemudian PPK tersebut diminta untuk memilih satuan kerjanya. Setelah itu KPA harus memverifikasi supaya nanti bisa didelegasikan PKKR atau PKS. Kemudian untuk unverifikasi ini biasanya dilakukan ketika misalnya PPK tersebut pindah satuan kerja ataupun sudah tidak dipakai lagi begitu. Jadi bisa diunverifikasi saja, kemudian nanti akun PPK-nya bisa memilih kembali satuan kerja yang baru. Seperti itu. Yang ketiga adalah melakukan generate RKA. Jadi untuk generate RKA untuk di kementerian dan lembaga ini melakukan generate RKA-KL yang datanya berasal dari aplikasi Sakti, sedangkan untuk pemerintahan daerah melakukan generate RKA-PD yang datanya berasal dari aplikasi SIPDRI. Lalu yang keempat adalah melakukan kelola PKKR manual, yaitu menambahkan PKKR, mengubah, serta melakukan delegasi PKKR pada PPK. Yang kelima adalah mengumumkan paket RUP, baik itu paket penyedia maupun paket swakelola. Yang keenam, membatalkan final draft paket RUP, lalu yang ketujuh, melakukan revisi paket RUP, yang mana diantaranya ada pembatalan, kemudian revisi 1 ke 1, dan juga revisi 1 ke banyak. Lalu yang kedelapan adalah melakukan konsolidasi paket dalam satuan kerja. Yang kesembilan, memanfaatkan fitur Moner dengan data satuan kerjanya saja. Lalu yang kesepuluh, memanfaatkan fitur cetak paket RUP pada satuan kerjanya. Selanjutnya yaitu peran pengguna admin PPK. Di sini yang pertama adalah melakukan pemetaan data PPK ke satuan kerja. Jadi kalau PPK-nya baru dibuat, maka nanti ketika masuk ke sirup akan diminta untuk melengkapi data pribadinya serta memilih satuan kerja tempat dia ditempatkan gitu. Lalu yang kedua adalah mendelegasikan PKKR atau PKS ke admin RUP. Yang ketiga, melakukan kelola paket RUP, yaitu diantaranya melakukan identifikasi pemaketan, kemudian membuat paket manual, lalu melengkapi paket, serta membuat paket konsolidasi dalam satuan kerja. Yang keempat adalah melakukan finalisasi draft paket RUP. Yang kelima, melakukan inisiasi revisi. Jadi kalau PPK melakukan inisiasi revisi, maka nanti perlu persetujuan dari PA-KPA.
Nah, selanjutnya adalah peran pengguna admin RUP. Seperti yang tadi disampaikan bahwa admin RUP ini perannya hanya membantu PPK saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini perannya ada dua, yaitu melakukan identifikasi pemaketan serta membuat paket RUP secara manual, baik itu paket penyedia, paket swaklola, maupun paket penyedia dalam swaklola. Nah, selanjutnya bagaimana alur proses penginputan RUP pada sirup. Di sini dimulai dengan alur proses penginputan RUP pada sirup kementerian dan lembaga, yaitu yang pertama, admin PPE melakukan pengaturan tahun aktif satuan kerja. Setelah itu baru KPA melakukan generate RKAKL atau membuat PKKR manual. Selanjutnya PKKR tersebut akan didelegasikan ke PPK, lalu PPK bisa melakukan identifikasi pemaketan atau membuat paket manual atau bisa juga melalui proses tagging. Setelah itu paketnya dilengkapi serta dilakukan finalisasi draft, baru yang terakhir KPA dapat mengumumkan paket tersebut. Ini sedikit berbeda alurnya dengan sirup Pemda, yaitu pada admin PPE, dia melakukan pengaturan tahun aktif serta pengaturan generate RKAPD, karena memang untuk data satuan kerja di sirup Pemda itu didapatkan dari SIPD RI ya Bapak Ibu. Jadi ketika akan mengubah, misalnya mengubah nama ataupun mengubah kode satuan kerja, itu dilakukannya di SIPD RI gitu. Jadi sirup hanya menerima data tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu PPE hanya melakukan pengaturan generate RKA saja. Apakah RKA-nya akan di generate di level SKPD atau di level sub SKPD. Nah, setelah itu baru PA-KPA melakukan generate RKA ataupun menambahkan PKS manual. Lalu PKS tersebut akan didelegasikan ke PPK yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi pemaketan atau tagging. Kemudian PPK melengkapi paket serta melakukan finalisasi draft. Kemudian yang terakhir PA-KPA mengumumkan paket RUP. Nah, ini pengaturan satuan kerja untuk kementerian dan lembaga. Di sini admin PPL login ke Sirup, kemudian pilih menu kelola data, kelola satuan kerja, kemudian pilih satker yang akan dikelola, kemudian klik icon yang ditandai dengan pensil gitu ya, atau ubah satker pada kolom action, kemudian PPE bisa mencentang tahun aktif satker tersebut sesuai dengan tahun anggaran. Kemudian juga PPE bisa melakukan eh, bisa memilih ya pada pertanyaan pengaktifan pengisian RUP supaya nanti eh, KPA dan juga PPK bisa menginputkan RUP begitu. Nah, di sini ada catatan bahwa PPE harus memastikan bahwa data satuan kerja telah benar, terutama dengan kode satkernya harus sesuai dengan yang ada di Sakti ya Bapak Ibu, karena nantinya ini berkaitan dengan proses integrasi penarikan RKAKL dari aplikasi Sakti. Kemudian jika belum memiliki kode Satker, maka bisa diisi dengan kode referensi lainnya atau kode dummy begitu ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki kode Satker, harap segera disesuaikan sehingga fitur integrasinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini tampilannya ketika admin PPM melakukan kelola Satker. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan generate RKA yang dilakukan oleh admin PPE Sirup pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu admin PPE login ke Sirup, kemudian pilih menu kelola data, kelola satuan kerja, kemudian pilih satker yang akan diubah, lalu PPE dapat mencentang tahun aktif satker tersebut, kemudian dapat memilih ya pada bagian pengaktifan pengisian RUP, lalu yang kelima adalah melakukan pengaturan generate RKA. Apakah akan diatur di SKPD saja atau SKPD plus sub SKPD. Di sini PPE juga perlu memastikan ya Bapak Ibu bahwa datanya
telah benar, terutama dengan kode Satker, karena juga berkaitan dengan proses integrasi dari aplikasi SIPDRI. Nah, jika ingin melakukan perubahan informasi SKPD maupun sub SKPD, maka Bapak Ibu dapat melakukan perubahan tersebut melalui aplikasi SIPDRI. Kemudian nanti datanya akan secara otomatis ditarik ke sirup gitu. Nah, ini tampilannya untuk admin PPE Pemda saat melakukan kelola Satker. Di sini untuk nama dan juga kode SKPD eh, tidak bisa diubah ya Bapak Ibu karena datanya merupakan hasil integrasi dari aplikasi SIPDRI. Jadi yang bisa diubah hanya pada form apakah BLU atau bukan, kemudian apakah pengisian RUP-nya akan diaktifkan atau tidak, serta pengaturan generate RKA. Nah, ini untuk pengaturan generate RKA, di situ ada dua pilihan, apakah hanya apakah generate hanya oleh SKPD atau generate oleh SKPD dan sub SKPD. Jadi kalau misalnya hanya SKPD, maka sub SKPD di bawahnya tidak bisa melakukan generate ya Bapak Ibu. Jadi untuk pemaketannya hanya di SKPD-nya saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pengaturan generate oleh SKPD dan sub SKPD, maka sub SKPD-nya pun bisa melakukan generate RKA. Serta sub SKPD itu tadi bisa menginputkan RUP-nya sendiri, begitu. Nah, selanjutnya proses verifikasi akun PPK. Jadi yang pertama, pengguna admin PA atau KPA bisa login ke Sirup, kemudian pilih kelola data, lalu kelola pengguna, lalu pilih akun PPK yang akan diverifikasi, kemudian pada kolom action nanti Bapak Ibu pilih tombol centang atau verifikasi pengguna. Kemudian nanti akan muncul pop-up apakah sudah betul atau belum. Kemudian kalau sudah betul silakan diklik tombol verifikasi untuk melakukan verifikasi akun PPK tersebut begitu. Nah, catatannya adalah jika terdapat ketidaksesuaian PPK dengan satuan kerjanya, maka KPA bisa menolak untuk memverifikasi akun PPK tersebut. Jadi dibatalkan saja. Tapi kalau misalnya PPK-nya sudah diverifikasi, maka KPA bisa melakukan unverifikasi kepada akun PPK tersebut. Nah, ini tampilan ketika KPA melakukan kelola pengguna atau saat akan memverifikasi maupun melakukan unverifikasi pada PPK. Nah, di sini ada tombolnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya verifikasi, ikonnya itu icon centang, sedangkan untuk unverifikasi itu ditandai dengan icon reset. Ini nanti di kolom action. Nah, setelah diklik tombol centang itu, nanti akan muncul pop-up seperti yang di sebelah kiri. Apakah Anda yakin bahwa akun PPK tersebut merupakan bagian dari satuan kerja? Kalau sudah betul data pribadinya dan juga satuan kerjanya, silakan bisa klik verifikasi. Nanti akun PPK-nya sudah terverifikasi di satuan kerja tersebut. Nah, selanjutnya untuk proses generate RKA pada akun KPA, di sini untuk generate RKA Kementerian Lembaga, yang pertama yaitu KPA bisa login ke Sirup, kemudian pilih menu kelola data, lalu generate RKA KL Sakti, kemudian pada halaman generate RKA, klik tombol generate RKA, lalu Bapak Ibu bisa menunggu sampai proses generate-nya selesai atau berhasil. Gitu. Nah, catatannya di sini adalah KPA bisa melakukan generate RKA-KL untuk satuan kerja masing-masing jika data RKA tersebut sudah tersedia di aplikasi Sakti. Lalu proses generate RKA membutuhkan kode Satker sehingga perlu dipastikan bahwa kode Satker tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Sakti ya Bapak Ibu. Lalu hasil generate RKAKL akan menjadi PKKR yang nantinya perlu didelegasikan ke PPK untuk dilakukan identifikasi pemaketan serta dibuatkan paket RUP. Nah, jika KPA belum bisa melakukan generate RKA, maka KPA bisa melakukan eh, pembuatan PKKR manual nanti bisa didelegasikan kepada PPK.
Nah, ini tampilan KPA saat akan melakukan generate RKA-KL. Di sini kalau misalnya tombolnya aktif, berarti Bapak Ibu bisa klik saja, nanti akan ditarik gitu ya, akan di-generate secara sistem. Nanti setelah berhasil, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dengan melihat apakah PKKR dan juga data pagunya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya adalah proses generate RKA pada pemerintahan daerah, yaitu PAKPA login ke Sirup, kemudian pilih menu kelola data, SI, generate RKAD SIPD, kemudian pada halaman generate, klik tombol generate RKA. Nah, catatannya adalah PAKPA bisa melakukan generate RKA untuk SKPD atau sub SKPD masing-masing jika data RKA tersebut sudah tersedia di aplikasi SIPD RI. Kemudian hasil generate RKA akan menjadi PKS atau program kegiatan subkegiatan yang nantinya perlu didelegasikan kepada PPK untuk dilakukan identifikasi pemaketan dan juga dibuatkan paket RUP-nya. Jika belum jika belum bisa di-generate RKA-nya, maka PA-KPA dapat menambahkan RKA atau PKS secara manual. Nah, ini tampilan saat PA-KPA pemerintahan daerah akan melakukan generate RKA ya Bapak Ibu. Nah, perlu diperhatikan bahwa RKA yang dapat di-generate ini biasanya memiliki keterangan bahwa RKAD sudah berhasil diunduh. Ini artinya sudah tersedia RKA-nya di sirup dan bisa untuk di-generate gitu. Nah, ini tampilan ketika PA-KPA akan menambahkan RKA manual gitu. Jadi perlu diisi nama, kode, serta pagu. Kemudian kalau di kementerian lembaga ini perlu ditambahkan sampai ke level komponen ya Bapak Ibu. Baru nanti bisa maksudnya level subkomponen, baru nanti bisa didelegasikan kepada PPK, lalu selanjutnya PPK bisa membuat paket secara manual. Nah, yang selanjutnya proses delegasi PKKR pada PPK. Di sini admin KPA login ke Sirup, kemudian pilih menu kelola data, kelola PKKR, lalu pilih program, lalu pada kolom action pilih icon daftar kegiatan. Lalu pada kegiatan yang akan didelegasikan, pilih icon pensil atau ubah kegiatan. Nanti di situ PA-KPA bisa melakukan pendelegasian dengan mengisikan pada alasan revisi, diisi delegasi kepada PPK, kemudian di bawahnya nanti pilih nama PPK yang sesuai. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, ini catatannya, jika satu kegiatan akan didelegasikan ke satu PPK, maka silakan delegasi pada level kegiatan. Tapi jika satu kegiatan akan didelegasikan pada banyak PPK, maka silakan delegasi pada level komponen. Nah, untuk pemerintahan daerah juga sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau satu kegiatan akan didelegasikan ke satu PPK saja, maka delegasinya di level kegiatan. Tapi kalau satu kegiatan akan didelegasikan kepada banyak PPK, maka delegasinya pada level subkegiatan gitu. Lalu setelah mendapatkan delegasi, PPK bisa memulai proses identifikasi pemaketan. Nah, ini tampilan saat akan mendelegasikan PKS atau PKKR ya Bapak Ibu. Misalnya ini delegasi di level kegiatan, nanti di kolom alasan revisi pilih delegasi kepada PPK, lalu yang di bawah ini pilih nama PPK yang sesuai. Nanti kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya proses identifikasi pemaketan. Di sini PPK login ke Sirup melalui LPSE masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian klik tombol aplikasi e-procurement lainnya. Lalu pilih aplikasi Sirup, kemudian klik tombol masuk production.
Nah, nanti kalau misalnya PPK ini baru pertama kali masuk ke sirup, akan diminta untuk memilih data satker serta mengisi data pribadinya. Lalu di Lalu kalau sudah masuk ke aplikasi sirup, selanjutnya PPK bisa pilih menu RUP, kemudian rencana kerja anggaran, kemudian bisa difilter PKKR atau PKS-nya yang akan diidentifikasi, kemudian selanjutnya PPK bisa melakukan tagging pada setiap level eh, komponen, subkomponen, akun, atau item sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya, ketika sudah selesai di tagging semua, pilih tombol status identifikasi, kemudian pastikan bahwa pada kolom pagu belum teridentifikasi, di situ sudah nol ya Bapak Ibu, artinya semua semua item atau semua akunnya sudah di tagging gitu. Kemudian kalau sudah dipastikan bahwa pagu belum teridentifikasinya nol, silakan klik tombol generate paket gitu. Nah, catatannya adalah di sini PPK dapat melakukan proses identifikasi pemaketan sesuai dengan PKKR yang didelegasikan oleh KPA. Kemudian proses identifikasi dapat dilakukan untuk menentukan apakah paket tersebut paket penyedia, paket swaklola, atau paket penyedia dalam swaklola. Nah, di proses identifikasi ini juga dapat menentukan apakah paket tersebut paket tahun jamak atau multi-years atau bukan. Kemudian apakah paket tersebut paket pengadaan atau paket non-pengadaan, begitu. Nah, setelah selesai melakukan identifikasi, PPK bisa melakukan generate paket RUP. Kemudian nanti draft paket tersebut akan muncul pada kolom eh, pada menu RUP penyedia atau RUP swaklola seperti itu. Nah, ini tampilannya ketika PPK akan login ke sirup begitu ya. Ini tampilannya masih tampilan LPSE yang lama ya Bapak Ibu, tapi kurang lebih sama. Setelah login ke akun, kemudian pilih aplikasi e-procurement lainnya, kemudian pilih aplikasi sirup, kemudian klik tombol masuk production. Nah, ini ketika PPK-nya baru masuk ke sirup, baru pertama kali masuk ke sirup akan diminta untuk memilih KLPD serta satuan kerja. Kemudian akan eh, ini untuk kolom nama jabatan dan lain-lainnya juga silakan diperiksa apakah sudah sesuai atau belum gitu. Lalu bisa diklik simpan. Nanti selanjutnya PA-KPA bisa melakukan verifikasi. Nah, ini tampilan saat proses identifikasi pemaketan pada menu RUP Rencana Kerja Anggaran. Di sini eh, di level komponen ya Bapak Ibu. Jadi saat melakukan proses tagging ini untuk kementerian dan lembaga di level komponen, sedangkan untuk pemerintah daerah itu di level subkomponen. Dan di sini ada ada keterangannya di atas tabelnya, ada kode, kemudian uraian, kemudian ada pagu. Nah, biasanya untuk pagu kalau misalnya baru pertama kali atau di RKA awal atau APBD awal gitu ya, APBD murni, ini hanya muncul pagu saja. Tapi kalau sudah pernah direvisi, maka ini akan muncul pagu sebelum revisi, nanti akan terisi pagunya berapa begitu. Ini karena RKA awal, maka pagu sebelum revisinya itu nol semua gitu. Kemudian di sampingnya ada kolom P atau penyedia, lalu di sampingnya ada S atau swaklola, lalu ada kolom multi years, kemudian ada NP atau non pengadaan. Kemudian di sini ada action. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tagging misalnya di level akun belanja, misalnya di level akun belanja bahan, tapi Bapak Ibu ternyata pengennya tagging di yang paling atas gitu. Nanti bisa dihapus di kolom action ini gitu. Nah, kalau sudah di tagging semua, klik tombol lihat status identifikasi di bagian kiri atas ya Bapak Ibu. Kemudian pastikan pagu belum teridentifikasinya adalah nol.
Kalau misalnya sudah nol, maka bisa diklik tombol generate paket. Nah, kalau sudah berhasil di generate paket, maka selanjutnya PPK bisa melakukan eh, melengkapi paket RUP tersebut, yaitu pada menu RUP penyedia ataupun RUP swakelola. Kemudian pilih paket RUP yang akan diisi detailnya dengan memilih icon pensil atau ubah paket pada kolom action. Selanjutnya, PPK bisa mengisi setiap field dari mulai lokasi, uraian pekerjaan, sampai waktu pemanfaatan paket tersebut. Kalau misalnya sudah diisi semua, maka bisa diklik simpan. Nah, ini tampilan saat PPK melengkapi paket ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu membuat paket manual, maka Bapak Ibu perlu memilih MAK-nya, mengisikan MAK untuk paket tersebut. Begitu. Tapi kalau misalnya paketnya hasil integrasi, biasanya di situ sudah terisi. Lalu untuk eh, ini memilih jenis pengadaannya, apakah barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, atau pekerjaan konstruksi. Kemudian pada paket penyedia di sini akan ada kolom apakah paket tersebut menggunakan produk dalam negeri atau tidak, kemudian apakah paket tersebut merupakan UMK atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka nanti akan muncul kolom alasan kenapa Bapak Ibu tidak memilih usaha kecil atau koperasi. Tapi kalau misalnya diklik ya, maka itu tidak akan muncul. Lalu di bawahnya ada terkait dengan SPP atau Sustainable Public Procurement. Lalu apakah paket tersebut dikecualikan atau tidak? Kemudian Bapak Ibu juga akan memilih rencana metode pemilihan begitu. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan barang jasa tersebut. Di sini ada memilih waktu pelaksanaan kontrak juga, kemudian memilih waktu kapan pemilihan penyedia untuk paket tersebut. Nah, di sini adalah tampilan untuk melengkapi paket swakelola. Jadi untuk paket swakelola di sini Bapak Ibu perlu memilih tipe swakelolanya terlebih dahulu, apakah tipe 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalau Bapak Ibu memilih tipe 2, maka di bawahnya nanti Bapak Ibu akan di eh, Bapak Ibu perlu memilih KLPD mana yang akan menjadi pelaksana swaklola begitu. Untuk uraian lainnya masih sama, tapi di sini eh, tidak ada kolom apakah paketnya PDN atau UMK, kemudian juga eh, tidak ada kolom untuk memilih metode eh, metode pengadaan paket tersebut begitu. Ini untuk jadwal ja- untuk jadwal juga hanya tersedia kapan paket pekerjaan tersebut akan dilaksanakan gitu. Nah, selanjutnya kalau paketnya sudah dilengkapi semua, maka PPK bisa melakukan finalisasi draft paket RUP tersebut dengan cara PPK login ke Sirup, kemudian pilih menu RUP atau RUP penyedia atau swaklola, kemudian pilih paket yang akan di final draftkan dengan mencentang kolom FD, lalu klik tombol finalisasi draft, begitu. Nah, paket RUP yang sudah di final draft, maka nanti bisa diumumkan oleh KPA, tapi KPA juga bisa melakukan pembatalan finalisasi draft jika dirasa perlu ada perubahan, gitu. Nah, ini tampilannya. eh, pada contohnya ini pada paket penyedia ya Bapak Ibu, silahkan klik paket mana yang akan di final draftkan, centang pada kolom FD, kemudian selanjutnya klik tombol finalisasi draft. Lalu setelah di final draftkan, maka paket tersebut bisa diumumkan oleh KPA. Jadi KPA login ke Sirup, pilih menu RUP penyedia ataupun RUP swakelola, kemudian pilih paket yang akan diumumkan dengan mencentang kolom
dengan mencentang pada kolom U, lalu klik tombol umumkan paket. Nah, perlu diperhatikan bahwa paket yang telah diumumkan ini akan muncul pada halaman rekap serta cari paket itu H+1 setelah diumumkan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu biasanya H+3 jam, tapi kalau untuk yang sekarang itu H+1 hari setelah paket diumumkan baru muncul di menu rekap ataupun menu cari paket, begitu. Nah, ini tampilan saat PA-KPA akan mengumumkan paket tersebut di sirup. Silakan pilih paketnya, kemudian centang kolom U, lalu bisa diklik umumkan paket penyedia atau paket swaklola gitu. Nah, selanjutnya adalah proses pembatalan paket RUP. Jadi untuk pembatalan ini termasuk dalam salah satu revisi paket ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membatalkan paket melalui akun KPA, maka caranya adalah KPA login ke Sirup, kemudian pilih menu RUP penyedia atau RUP swaklola, lalu pilih paket yang akan dibatalkan dengan klik icon reset atau revisi paket pada menu action, kemudian pilih pembatalan, kemudian klik tombol revisi paket. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan alasan kenapa paket tersebut dibatalkan. Kemudian klik simpan. Nah, setelah paket dibatalkan, maka paket tersebut akan berstatus tidak aktif sehingga paketnya tidak akan eh, terumumkan dan juga tidak terakumulasi dalam penghitungan rekap gitu ya Bapak Ibu. Nah, KPA juga bisa mengaktifkan kembali paket yang telah dibatalkan apabila misalnya ternyata paket tersebut akan dibelanjakan kembali begitu ya. Kemudian PPK juga dapat melakukan pembatalan paket yaitu dengan inisiasi pembatalan paket. Tapi kalau misalnya PPK yang melakukan inisiasi revisi, maka PPK perlu approval atau persetujuan dari KPA begitu. Nah, ini contohnya tampilan pada saat PA-KPA akan melakukan pembatalan paket. Jadi pada kolom action, klik icon reset, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di sini ada revisi pembatalan satu ke satu dan juga satu ke banyak. Untuk pembatalan, pilih pembatalan, lalu klik revisi paket. Nah, ini proses revisi paket kurang lebih sama dengan pembatalan tadi ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih apakah revisi satu ke satu atau revisi satu ke banyak, begitu. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk paket konsolidasi ini tidak bisa direvisi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan merevisi paket konsolidasinya harus dibatalkan terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu merevisi pada masing-masing paket yang tadinya terkonsolidasi begitu. Nah, ini tampilannya misalnya mau merevisi satu ke satu melalui akun KPA, nanti di kolom action sama masih klik tombol icon reset, lalu pilih revisi satu ke satu, kemudian klik tombol revisi paket. Nah, sekian paparan dari saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau berkonsultasi, silakan bisa menghubungi kami di layanan WhatsApp Helpdesk. Mungkin selanjutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya bisa raise hand atau eh, ketik pertanyaannya di kolom chat gitu.